Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan mempelajari hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab Syarah Hikam, yang mana kitab ini menjelaskan lebih lanjut daripada ilmu tauhid. Jadi, ketauhidan yang kita pahami, kita hayati dengan mengkaji kitab ini. Baik, kita mulai dari awal permulaan kitab Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, lagi Maha Penyayang kepada setiap orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya bagi Allah, Tuhan pengurus alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Dialah zat yang maha terpuji, segala puji itu hanya milik Allah. Baik itu qadim ala qadim, kita kenal dengan pujian Allah terhadap zatnya. Kita juga kenal terhadap pujian Allah kepada makhluknya, qadim ala hadis. Kita juga kenal pujian makhluk kepada Allah, hadis ala qadim dan juga hadis ala hadis, makhluk kepada makhluk. Semua puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai makhluknya janganlah merasa diri terpuji. Kita harus melakukan sesuatu yang terpuji, tapi jangan merasa terpuji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati junjungan kita semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya, dan juga semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka semua. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selayaknya kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Dengan adanya beliau menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umatnya menjadi tahu jalan yang benar. Kita kenal kepada Allah, kita kenal syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan keselamatan kita kelak setelah kematian. Amma ba'du fayaqulul murtaji gufral musawi Abdullah bin Hijaji. Setelah itu maka berkatalah seseorang yang mengharapkan ampunan terhadap kesalahan-kesalahan. Siapakah orang yang berharap itu? Yaitu Abdullah bin Hijaj al-Khalawati al-Mashhuri bis Sarqawi, yang mana beliau itu termasyhur dengan nama As-Sarqawi, Imam Sarqawi. Apa yang beliau katakan? Hadhihi taqyidatun latifatun ala hikamil arif billah. Ini merupakan catatan-catatan yang lembut terhadap hikmah-hikmah, kata-kata bijak seorang yang arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyidi Ahmad bin Athaillah, Ahmad bin Athaillah qaddasa sirrah. Wa qasduhu biha fil ghalibi khitabul muridin. Adapun maksud daripada beliau dengan catatan-catatan yang lembut terhadap hikmah-hikmah ini pada umumnya adalah khitabul muridin,
as-shadiqin, yaitu menghitobi murid-murid yang benar-benar yang bermaksud menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa tarqihim ila maqamil irfan, dan mengangkat derajat mereka pada tingkatan irfan. Irfan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang memahami tauhid, lalu beliau mempelajarinya, memperdalamnya, sampai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, perlu menghayati kata-kata bijak dalam kitab ini. Agar semakin menghayati, sampailah dia pada maqam makrifat Allah. Oleh sebab itu, payambagi lana an naktasira ala bayani maksudi. Maka perlulah bagi kami untuk meringkas atas penjelasan apa yang beliau maksud. Bihasbil imkan, yaitu dengan sekira-kira memungkinkan untuk dijelaskan. Oleh sebab itu, mari kita kaji bersama-sama hikmah-hikmah dari kata-kata bijak seorang arif billah, Sayyidi Ahmad bin Athaillah ini. Lalu kita lanjutkan hikmah yang pertama, apa yang beliau katakan. Qala radhiyallahu an, beliau Sayyid Ibnu Athaillah berkata, semoga Allah meridhai beliau. Sebelum kita menginjak pada satu atau hikmah yang pertama, kita perlu memahami bahwasanya hikmah yang pertama ini menghayati terhadap iman kepada qada dan qadar. Dalam arti kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu baik dan buruk itu ditentukan oleh Allah. Jadi apapun itu yang menimpa kita itu tidak lepas daripada takdir Allah. Tidak lepas dari apa yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, ketentuan. Oleh sebab itu, segala sesuatu tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus melihat takdir Allah yang berjalan pada diri kita. Kita menjadi orang yang soleh, kita harus bersyukur. Karena kita berada di jalan yang Allah ridhoi. Kita melihat diri kita bermaksiat, maka kita harus segera bertobat kembali pada jalan Allah. Dan kita harus banyak beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membelokkan dari takdir maksiat kepada takdir taat kepadanya. Perlu diingat bahwasannya ketika kita mengerjakan sebuah kemaksiatan, janganlah salahkan takdir. Mengapa demikian? Karena maksiat itu dikaitkan sama usaha kita. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan seseorang makan di siang hari pada bulan Ramadan, itu takdirnya akan terjadi. Akan tetapi dosa dan tidaknya dilihat daripada usaha manusia itu sendiri. Ketika manusia itu makan di siang hari tanpa ada kesengajaan, tanpa yang dia usahakan itu dengan sengaja, maka puasanya tidak batal. Walaupun takdir itu terjadi.
maka dosa dan tidak dilihat dari faktor sengaja atau tidak. Maka ketika seseorang berjalan pada takdir, ketika dia bersalah, jangan salahkan takdir, salahkan usaha dirinya sendiri. Mengapa memilih sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan? Inilah yang harus kita pahami dari memahami qada dan qadar. Ingat, segala sesuatu tidak lepas daripada takdir Allah. Baik, kita bahas hikmah yang pertama dari kitab hikam ini. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Dari tanda-tanda berpegang terhadap amal, maksudnya amal ini apa? Amalil jawarihi, yaitu amal perbuatan badan, min sholawatin wa azkarin wa ghairiha, yaitu dari sholat yang 5 waktu atau sholat-sholat sunat lainnya, kemudian zikir-zikir dan selainnya, itu adalah amal-amalan. Ketika kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, zikir yang banyak, dan perbuatan-perbuatan soleh yang lainnya, lalu kita berpegang pada amal ini, nah, itulah yang dinamakan berpegang terhadap amal. Wal mu'tamidu, sedangkan orang yang berpegang terhadap amal tersebut, ala zalika, itu adalah al-ubadu wal muridun. Dikatakan yang pertama adalah ahli ibadah, yang kedua muridun, orang yang bermaksud menuju Allah. Jadi orang ubad, ahli ibadah, dan muridun itu tandanya berpegang pada amalan. Amalan yang dia kerjakan, sholat, zikir, dan lain sebagainya. Berpegang untuk apa? Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Maka yang pertama yaitu ubad, ahli ibadah itu berpegang terhadap amal yang dia kerjakan di dalam masuk ke dalam surga, wa tana'umi fiha, dan bernikmat-nikmat di dalamnya, wan najati min azabillahi ta'ala, dan menyelamatkan diri atau selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tanda bagi orang-orang ahli ibadah berpegang terhadap amalnya. Yang pertama, dia berpegang terhadap amal solehnya itu untuk masuk surga. Kemudian untuk bernikmat-nikmat di dalamnya. Dan supaya selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berpegang terhadap amalnya. Jadi amalnya itulah dia merasa yang berperan penting dalam masuk surga dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah ta'ala wa kasbil astari 'anil qulubi wa husulil ahwalil qa'imati biha. Sedangkan yang lainnya yaitu muridun itu berpegang terhadap amalnya untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk terbukanya tutup-tutup yang menghalangi dari hatinya, dan juga supaya hasil ahwal, keadaan-keadaan yang tetap dengan ibadah-ibadah tersebut, itu dengan amal-amal jawari. Jadi perbedaan antara ahli ibadah dan muridun itu, ahli ibadah itu berpegang terhadap amal ibadahnya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau dia sholat karena ingin masuk surga, kalau dia itu zikir karena ingin masuk surga, bernikmat-nikmat di dalamnya, dan juga
supaya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ahli ibadah tandanya. Sedangkan muridun, dia mempunyai tanda yaitu berpegang terhadap amalnya agar sampai kepada Allah. Agar terbuka halang-halang hati kepada Allah. Jadi halang-halang yang ada dalam hati itu terbuka, tersingkap. Dan juga agar berhasilnya ahwal, yang mana ahwal itu adalah hal-hal rahasia, fadilah-fadilah yang muncul dari ibadahnya itu. Itulah yang diharapkan oleh muridun. Dia berpegang terhadap amalnya. Dua-duanya ini berpegang terhadap amalnya. Memang dua orang ini, dua kategori ahli ibadah dan muridun adalah orang-orang pertama kali yang menghayati ketauhidan atau teori-teori ketauhidan yang mereka pahami mulai dalam pengamalannya, yaitu melaksanakan syariat-syariat itu untuk memperoleh surga, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Itu ahli ibadah. Sedangkan muridun, dia itu ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadahnya itu. Cuman dia berpegangnya pada ibadah. Wal mukasafat wal asraru kilahuma madmumun wa nasi'un min ru'yatin nafsi wa nisbatil a'mali ilaiha hatta yantija ma dzukira. Adapun mukasafah, terbukanya hati dari berbagai macam penghalang, dan juga asror, mendapatkan sir rahasia-rahasia, dua-duanya ini tercela dan muncul dari ru'yatin nafsi, dari sudut pandang nafsu, dan dari nisbatil a'mal ilaiha, menghubungkan amal-amal itu kepada kepentingan nafsu sampai berhasil apa yang dia inginkan. Yang disebutkan tadi berhasil diperoleh. Itu semuanya adalah untuk kepentingan nafsunya. Kepentingan apa yang dia inginkan. Menurut arif billah itu tercela. Masih belum pada level yang diharapkan, masih level bawah, masih tercela. Lalu bagaimana kata arif? Orang arif, amal arifuna, adapun orang yang arif billah, orang yang menghayati ketauhidan, bahwasannya segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Orang yang arif billah, bagaimana? Fala yarawna li anfusihim syai'a. Maka mereka tidak melihat terhadap kepentingan nafsunya. Sedikit pun tidak melihat terhadap kepentingan nafsu mereka. Hatta ya'tamidu alai. Sampai dia berpegang terhadap amalnya. Dengan amalnya itu ingin memperoleh sesuatu, kepentingan nafsunya. Bal syahiduna annal fa'ilal hakiki wallahu ta'ala wa annahum mahalun lidzuhuri dzalika faqat. Mereka menyaksikan bahwasanya zat yang berbuat secara hakiki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan diri mereka itu sebagai tempat terhadap munculnya perbuatan tersebut saja. Jadi mereka melihat takdir Allah yang berjalan pada dirinya. Itu. Jadi perbedaan antara orang ahli ibadah, yang kedua muridun, yang ketiga arif, arifum billah atau arifin, itu perbedaannya. Yang pertama ahli ibadah berpegang pada amal untuk masuk ke dalam surga selamat dari api neraka. Yang kedua muridun berpegang pada amal
untuk sampai kepada Allah dan terbukanya hati dari halang-halang dan memperoleh rahasia-rahasia dari ibadahnya itu masih berpegang pada amal, padahal amal itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh orang yang arif itu dikatakan tercela atau kurang baik. Mengapa demikian? Dikarenakan belum menghayati bahwasannya yang berbuat hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amalnya. Amalnya itu tidak dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Amal itu tidak dapat menyampaikan seseorang sampai kepada Allah. Tapi orang yang arif melihat bahwasannya hakikat yang berbuat, yang memasukkan seseorang ke dalam surga, yang menyampaikan dia kepada Allah, itu Allah sendiri, bukan amalnya. Maka dia menyaksikan takdir berjalan pada dirinya dan dirinya sebagai tempat munculnya perbuatan sang pencipta tersebut. Sehingga tidak ada dalam dirinya merasa diri terpuji, merasa diri paling soleh dan lain sebagainya. Namun dia bersyukur kepada Allah ketika dia berada di dalam jalan yang diridhoinya. Itulah arifun billah. Arifun billah bukan berarti tidak beribadah. Dia itu ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Tapi dia tidak berpegang pada amal perbuatannya itu. Namun dia itu memandang kepada zat yang menciptakan dirinya dan yang menciptakan perbuatannya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perbedaan arif dengan murid dan ahli ibadah. Wa asyara musannifu rahimahullah. Musannif yang menyusun kitab ini memberikan isyarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga merahmati beliau. Beliau memberikan sebuah isyarah ila alamatin ya'arifu bihal abdu nafsahu. Memberikan sebuah isyarah kepada sebuah tanda yang mana dengan tanda tersebut seorang hamba dapat mengenal dirinya. Famin alamati kaunihi minal kismainil awwalain, maka dari tanda adanya dia seorang dari dua bagian yang pertama, yaitu ubad dan muridin, apa? Nuqsanur roja, berkurangnya sebuah pengharapan, maksudnya rojaihi, berkurangnya pengharapan seorang hamba billahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurang ayyudkhilahul jannata, di dalam memasukkannya Allah kepadanya ke dalam surga, wa yunjihi minal azab, dan menyelamatkan dia dari siksaannya. In kana minal ubad, jika dia dari golongan ubad, ahli ibadah. Jadi tandanya dia berpegang pada amal itu, seorang ubad akan berkurang pengharapannya kepada Allah dalam masuk kepada surga dan selamat dalam siksa neraka. Berkurang pengharapannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia berpegang pada amal. Sedangkan dia itu melaksanakan sebuah kesalahan, nanti ada di depannya. Inda wujudi jalal. Jadi ada sebuah berkurang pengharapan untuk masuk ke dalam surga. Wa ayyusilahu ila matlubihi al-muqaddami. Dan juga berkurang pengharapan sampainya dia kepada Allah, kepada apa yang dia maksud, yang dia cari. In kana minal muridin, jika dia termasuk golongan muridin. Kalau muridin, dia berkurang pengharapannya untuk sampai kepada Allah. Kapan itu?
Inda wujudi zalal, inda wujudi zalal, ketika adanya kesalahan yang diperbuat. Jadi, tanda-tanda seorang hamba masih berpegang kepada amalnya, tidak berpegang kepada yang menciptakan amal, itu adanya kekurangan atau adanya berkurang pengharapan dia untuk masuk ke dalam surga kalau dia itu ahli ibadah, atau berkurang dia untuk sampai kepada Allah, pengharapan itu menjadi berkurang kalau dia itu sebagai murid. Kapan? Ketika mereka mengerjakan kesalahan. Dianggapnya amal itulah yang menyelamatkan dia dari siksaan Allah. Dianggapnya amal itulah yang menyampaikan dia kepada Allah. Dia lupa dat yang berbuat hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di sini perlu kita resapi, pahami iman kepada qada dan qadar, bahwasannya baik dan buruk itu dari Allah, dan yang berbuat itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan amal kita. Oleh sebab itu, kita mengerjakan kesalahan, dosa ataupun tidak, jangan berkurang berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arif billah. Kesalahan itu seperti apa? Di antas duro, gambarannya bahwasannya muncul daripada minhu, dari seorang hamba itu muncul apa? Maksiat. Muncul perbuatan maksiat, zina seperti zina, wagoflatin anillahi ta'ala, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, watarki aurodin, meninggalkan wirid-wirid, ya. Jadi meninggalkan wiridan, bukan zina, ini dosa besar, dan lupa kepada Allah, tidak zikir, sehingga berkuranglah pengharapannya untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia itu berkata, ya saya ini sudah bagaimana nih, dosa terlalu banyak, bagaimana bisa masuk ke dalam surga. Itulah yang mereka katakan. Ini menyebabkan down terhadap diri kita untuk lebih meningkatkan lagi dalam beribadah. Inilah tingkatan-tingkatan ubad, ahli ibadah dan muridin. Sebenarnya pada tingkatan ini, sesuai dengan tingkatannya tidak ada yang tercela, namun jangan diam di sana, harus bergerak mencapai tingkatan makom irfan. Kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Dialah yang memasukkan kita ke dalam surga dan juga menyampaikan kita kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar melihat takdir berjalan pada diri kita, sehingga baik itu kita mengerjakan ketaatan maupun maksiat, tidak pernah berkurang pengharapannya kepada Allah, tidak pernah berkurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terus menerus dalam meningkatkan ibadahnya, tidak pernah berputus asa dan berkurangnya pengharapan. Wa min alamati kaunihi minal arifin, dan kita akan jelaskan bagaimana tandanya adanya dia itu termasuk golongan arifin. Tandanya adalah pana'uhu an nafsihi, lenyapnya dia dari mementingkan dirinya, terlepas dari kepentingan diri. Faidha waqa'a fi jallatin, dan ketika dia jatuh ke dalam sebuah dosa, au asobahu goplatun, atau lupa menimpanya, sahida, maka dia menyaksikan tasrifal haqi, terhadap mengolahnya hak, terhadap perbuatannya sang pencipta Allah yang hakihi padanya, wajriyana qada'ihi alaih, dan dia menyaksikan berjalannya ketentuan Allah padanya,
Kama annahu idza sadara minhu ta'atun aw laha lahu musyahadatun qalbiyatun, sebagaimana bahwasannya keadaan tersebut apabila muncul darinya ketaatan atau nampak baginya musyahadah qalbiyah, persaksian hati, maka lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu. Dia tidak melihat dalam hal tersebut itu terhadap daya upaya dan kekuatannya. Fala farqa indahu bainal halain, maka tidak ada perbedaan menurut dirinya di antara dua keadaan ini. Kenapa? Li'annahu gharikun fi bihari tauhid, karena sesungguhnya dia hamba Allah tersebut tenggelam di dalam lautan ketauhidan. Istawa khaufuhu wa raja'uhu, mana keadaan dia itu sama saja, rasa takut dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yang kusu, maka tidaklah mengurangi al-isyanu khaufahu, kemaksiatannya itu tidaklah mengurangi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazidu al-ihsanu raja'ahu, dan juga kebaikannya itu tidaklah menambah kepada pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang arif itu melihat takdir Allah berjalan pada dirinya. Maka ketika kemaksiatan muncul ataupun ketaatan, itu tidaklah mengurangi atau menambah rasa takut dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya akan sejuk, tenang, dan juga tidaklah banyak rasa gelisah. Dia benar-benar berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha terus-menerus mengerjakan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah perintahkan. Akan tetapi, suatu saat tentu, namanya juga manusia melaksanakan sebuah kesalahan. Terjadinya sebuah kesalahan dan ibadah yang dia usahakan sesuai dengan perintah Allah, amal-amal tersebut tidaklah mengurangi ataupun menambah rasa takut dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia melihat takdir Allah berjalan pada dirinya. Itulah arifum billah. Faman lam yajid hadhil alamata fihi falyujahid nafsahu birriyadot. Barang siapa yang belum menemukan tanda ini pada dirinya, maka dia hendaklah mujahadah. Mujahadah, memerangi nafsunya dengan terus berlatih. Dengan terus berlatih, memerangi dirinya sampai benar-benar memahami takdir yang berjalan pada dirinya. Wal adzkari, dan juga berlatih dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap nafas dia berzikir, perangi kata-kata yang tidak baik yang ada dalam hatinya. Terus sampai benar-benar dia itu mengalami sesuatu yang memahamkan dia terhadap bahwasannya segala sesuatu itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melihat takdir Allah berjalan pada dirinya. Hatta yasila ila maqamil irfan, sampai kepada tingkatan irfan, arif billah. Wa muradul musannifi bihadihil hikmah, adapun apa yang dimaksud oleh musannif penyusun kitab ini dengan hikmah yang ini, yang pertama yaitu min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Salah satu tanda orang yang berpegang pada amal itu adalah berkurangnya pengharapan ketika terjadinya dosa atau kesalahan. Taksitus salik wa rafi himmatihi 'anil i'timadi 'ala syai'in siwa maulah, yaitu memberikan sebuah semangat kepada salik, orang yang menempuh jalan kepada Allah. Dan yang kedua adalah untuk menghilangkan cita-citanya berpegang kepada sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpegang kepada amal,
namun berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tajhidu fil a'mal, bukan juhud di dalam amal, dalam arti menyedikitkan amal perbuatan, bukan itulah yang dimaksud. Li'annaha sababun adiyun fil wusuli ilallahi ta'ala. Karena sesungguhnya amal-amal ibadah itu adalah sebab adiyun, sebab yang biasa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu jangan dibuang, jangan dihilangkan. Kita tetap beribadah dengan berbagai macam amal, akan tetapi tidak berpegang pada amal itu, namun berpegang iktimad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahkiru ma tantajihu minal ahwali wa ghairiha, dan juga bukan untuk merendahkan apa yang diperoleh dari keadaan-keadaan ahwal dan selainnya. Kenapa? Li'anna dzalika minnatun minallahi ta'ala, dikarenakan ahwal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yang bagi radduhu, yang tidak boleh untuk ditolak. Oleh sebab itu, dalam hikmah ini adalah bahwasannya seorang hamba Allah dalam beramal ibadah jangan berpegang pada amalnya untuk masuk ke dalam surga, namun berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap terus beramal sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah ridhoi. Itulah mudah-mudahan dalam hikmah ini dapat kita cerna dengan baik.